Teman-teman, gimana nih? Udah kelihatan belum? Apakah sudah terbaca profilnya di layar? Baik, malam hari ini kita akan belajar banyak oleh dari Ustadz Suryadi, SPD, Konsultan Keluarga Bahagia dari BJC Berkah. Beliau telah menempuh pendidikan dan pelatihan di SMA Kota Lampung, kemudian S1-nya pendidikan di Stay Sabili, kemudian workshop Stephen, sudah pernah mengikuti pelatihan workshop di Stephen, kemudian sertifikasi ADHD, kemudian pelatihan amil dasar, pelatihan guru ngaji, riwayat atau pengalaman kerjanya beliau sudah sangat ahli dalam berbagai masalah syariah ya teman-teman, dan juga menjadi salah satu Dewan Pengawas Syariah dari Lasgis Peduli dan juga konsultan keluarga bahagia. Teman-teman yang mau tahu, mau bertanya banyak boleh di screenshot ada email dan juga WhatsApp-nya. Barangkali nanti mau tanya-tanya secara personal lewat WhatsApp. Kemudian juga sudah mengisi berbagai seminar dan juga materi dari TK, kemudian MT, kemudian juga pemateri webinar parenting dan juga pranikah setiap bulannya di Lasgis Peduli atau PJC Berkah. Oke, Alhamdulillah karena sudah banyak pengalamannya dan juga sudah sering mengisi, insya Allah Ustadz Suryadi siap menjawab pertanyaan teman-teman nih. Kayaknya Pak, ini rata-rata belum nikah Pak. Jadi insya Allah pertanyaannya banyak ya karena kita belum tahu dunia pernikahan itu seperti apa. Jadi langsung aja kita sambut Pak Ustadz Suryadi untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Tika. Suaranya apakah jelas, Kak Tika? Sudah Alhamdulillah Pak. Sudah ya, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kak Tika selaku MC pada malam hari ini. Tadi udah menyebutkan MC bulanan gitu ya. Dan juga seluruh kakak-kakak yang hadir ya dimanapun berada. Ya, Alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah ya bahwa pada hari ini kita bisa silaturahim itu ya dalam rangka kajian bersama nih ya berkaitan dengan Bluetooth eh, connected. proses pernikahan yang sesuai dengan tuntunan gitu ya. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan untuk kita semuanya bahkan untuk seluruh umat manusia di dalam rangka menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntunannya dan semoga kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya ya tema kita pada bimbingan pranikah malam hari ini yaitu cinta tak harus berdua di kafe, ada ta'aruf, ada berkah, gitu ya. Nah, ini menjadi satu pilihan tema kita pada hari ini karena apa? Karena tidak sedikit ya para remaja khususnya yang belum menikah gitu ya itu perlu terus untuk mendapatkan satu keilmuan berkaitan dengan proses menuju ketemu jodoh, bahkan menuju pernikahannya yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Rasulnya. Ya, karena disitulah mulainya ya rumah tangga yang barokah ya yang mendapat ridho Allah. Nah, baik, langsung saja. Halo Kak Tika, suaranya jelas? Jelas Pak? Oh, jelas ya.
Sebentar nih lagi di. Oke. Ya, jadi kita bicara tentang kalau proses menuju pernikahan atau pranikah, yang pertama adalah sucikan niat ya agar kita dapat meraih kebahagiaan. Ya, namun juga sucinya niat kita gitu ya, ini juga perlu diiringi atau perlu dilengkapi dengan tambahan pemahaman-pemahaman ya betul-betul sehingga niat kita itu nantinya betul-betul lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Niat kita adalah karena Allah, karena ingin mendapatkan ridho Allah. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang eh, zaman ya atau suatu masa saat ini gitu ya, sebenarnya kan seperti ini. Dalam proses menuju ketemu jodoh, ya ketemu calon, bahkan menuju pernikahan gitu ya, ini eh, justru yang terus berkembang, ya yang terus berkembang adalah suatu proses yang banyak disebarkan oleh pihak-pihak yang non-Muslim gitu ya, atau istilahnya itu pacaran gitu. Jadi pacaran itu sebenarnya istilah yang tidak muncul dalam tuntunan Islam. Sebenarnya seperti itu. Namun istilah pacaran dan juga bahkan pacaran itu sendiri banyak dilakukan oleh remaja ya dalam rangka menuju atau proses untuk sampai ketemu jodoh bahkan menuju kepada pernikahannya. Nah, tentu ini perlu menjadi suatu kajian yang menarik itu ya karena saya di sini tidak bermaksud untuk bahkan tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kita tidak boleh pacaran, tidak seperti itu, tapi lebih kepada kita kaji bersama itu ya. Kita kaji bersama bagaimana ya ajaran Islam gitu ya, ajaran Quran dan Sunnah Rasulnya memberikan solusi atau memberikan bimbingan kepada siapapun dalam menuju pernikahannya. Nah, kemudian di sini kita di zaman sekarang ini ada realita dan juga ada delusi. Ya, ada realita yang real, yang nyata, ada delusi yang cenderung tidak nyata. Ya, mereka atau banyak orang yang mengatakan bilang cinta harus mesra, ya harus jalan bareng, harus selfie berdua, ya pergi berdua. Tapi apakah itu cinta yang diridhai oleh Allah? Nah, ini penting sekali ya untuk sama-sama kita lanjutkan ya kajiannya. Nah, kemudian kan memang kalau sekarang ini sepertinya semakin berkembang ya khususnya di daerah perkotaan gitu ya atau di pinggiran kota bahwasanya kafe itu semakin banyak dan semakin banyak peminatnya ya eh, ngopi, ketemuan, nongkrong-nongkrong ya di kafe itu sekarang ini sepertinya semakin berkembang ya, semakin banyak yang minat. Ya. Sehingga nanti disitulah ya kan sudah dianggap sesuatu yang normal atau wajar ya, pacaran bahkan sejak sekolah ya kencan ketemuan di kafe, saling memberi hadiah, surprise gitu ya. Tapi juga banyak apa itu ya istilahnya ghosting ya tiba-tiba setelah dekat bahkan setelah saling memberikan sesuatu tiba-tiba menghilang gitu ya tiba-tiba nggak ada kabar ya menghilangkan jejak dan seterusnya ya sehingga ini bisa membuat salah satunya ya baik yang laki-laki ataupun yang perempuan merasa kehilangan. Wah, tiba-tiba menghilang begitu saja. Bagaimana kelanjutannya, apa maksudnya dan seterusnya. Kemudian juga akhirnya memunculkan yang namanya sakit hati, gitu ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang banyak terjadi. Inilah yang banyak terjadi. Nah, maka sebenarnya eh, sangat bersyukur kita, khususnya sebagai
eh, umat muslim gitu ya. Sebagai muslim kita layak, ya sangat layak bersyukur. Kenapa? Karena dalam urusan proses menuju pernikahan ini pun Allah memberikan petunjuknya untuk kita. Namanya petunjuk gitu ya. Kita tidak perlu bingung, kita tidak usah khawatir karena udah ada petunjuknya. Ya, bahkan saya mengumpamakan petunjuk itu seperti kita mau pergi ke suatu daerah yang kita sendiri belum pernah ke sana. Ya, misalnya kita ada di Jakarta, kemudian kita mau pergi ke Surabaya. Ya kan, di era sekarang sangat dimudahkan dengan adanya Google Map gitu ya. Kita tinggal klik, Google Map akan menunjukkan sampai ke Surabaya. Seperti itu perumpamaan yang sederhana. Begitu pula dengan Allah memberikan petunjuk Al-Quran untuk kita sebagai Muslim tentunya. Bahkan sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Jadi kita tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir. Tinggal kita terus belajar mengkaji, memahami gitu ya. Semakin kita memahami, dampaknya semakin kita meyakini. Semakin kita meyakini, semakin kita tidak ragu bahwa proses yang menuju pernikahan itu ternyata ada caranya. Seperti itu. Nah, maka Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an ya bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim hadza basyairu linnas wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Ya, Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, ya, petunjuk dan juga menjadi rahmat bagi kaum yang meyakini. Ya, sudahlah menjadi pedoman atau landasan, petunjuk akan menunjukkan arah, rahmat menjadi bentuk atau wujud kasih sayangnya Allah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran itu. Ya, betapa kita layak bersyukur di situ. Ya, sudah diberikan pedoman atau landasan, diberikan petunjuk, diberikan rahmat atau kasih sayang oleh Allah. Ya, ini. Maka penting bagi kita untuk terus mempelajari ya kan Al-Quran gitu ya, dan yang dilengkapi dengan hadis-hadis Rasulullah sebagai penjelas atau merinci apa-apa yang masih global di dalam Al-Quran. Kemudian dengan mengikuti petunjuk Al-Quran ya di dalam surat Toha ayat 2 juga Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim ma'anzalna alaikal Qur'ana litasqa dan kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kita semuanya agar kita menjadi susah. Jadi tidak diturunkan Al-Quran agar kita susah. Artinya diturunkannya Al-Quran agar kita menjadi mudah. Nah, begitu. Ya, jadi alhamdulillah dengan adanya Al-Quran jadi mudah urusan kita. Nah, kemudian kalau kita bicara menikah, ini landasan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, bahwasanya dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, bahwasanya Allah menciptakan untukmu, untuk kita semuanya nih. Apa yang diciptakan untuk kita, yaitu pasangan dari jenis kita sendiri. Artinya, yang tentu kita sesama akidah, kita muslim ya dengan muslim, ya kan? Supaya nanti dalam segala halnya kita tidak banyak benturan, kita satu arah, satu jalur, satu keyakinan. Nah, untuk apa semuanya itu? Ya Allah menciptakan pasangan itu, yaitu agar kita ada kecenderungan atau merasa tentram. Ya, kita ada kecenderungan ya dan kita merasa tentram karena adanya pasangan pada diri kita itu. Tentu yang dimaksud yang namanya pasangan, nah ini yang disebut pasangan adalah yang sudah akad nikah. Kalau belum akad nikah tidak disebut pasangan. Kalau belum akad nikah disebutnya baru calon, gitu ya. Nah ini. Nah, setelah kita mempunyai pasangan, setelah akad nikah, ya,
maka nanti ada yang namanya waja'ala bainakum mawaddah dan dijadikannya di antara kita tuh di antaramu ya yang menikah tadi dua orang laki-laki dua orang ya laki-laki dan perempuan yaitu muncul eh, yang namanya rasa kasih dan sayang atau mawaddah gitu ya. Jadi setelah menikah kita tentram, setelah tentram ada waja'ala bainakum mawaddah yaitu dan dijadikannya rasa cinta sebenarnya seperti itu. Ya, baru setelah itu warohmah kasih sayang. Jadi nikah dulu, kemudian kita tentram, kemudian muncul cinta, kemudian muncul kasih sayang. Nah, inilah satu panduan ya di dalam proses ya menuju rumah tangga yang harmonis ya. Dalam Islam disebutnya sakinah, mawadah, warohmah. Ya. Dan tentu ayat ini ya kita tidak asing karena kita sudah sering dengar kan ya, sering membaca. Ayat ini kita sering membaca gitu ya. Karena seringnya kalau ada undangan nikah, nah, ayat ini yang dijadikan satu tampilan di undangan nikah itu gitu ya. Biasanya ayat ini surat Ar-Rum ayat 21. Itulah maknanya. Nah, terkadang kita kurang ya memahami maknanya. Padahal maknanya adalah inilah proses menuju membangun sebuah keluarga yang diridhoi. Menikah, sakinah atau tentram, mawadah atau muncul cinta, warohmah kasih sayang. Jadi pertanyaannya, apakah eh, saat mau menikah itu harus sudah ada rasa cinta? Nah, misalnya itu pertanyaannya. Ya, kita lihat kembali ayatnya. Ternyata ayatnya menikah, sakinah atau tentram, mawadah atau cinta. Mawadah ini cinta kepada pasangannya. Karena cintanya manusia ini banyak. Cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada ilmu, cinta harta, dan cinta-cinta yang lainnya. Banyak. Nah, cinta kepada pasangan hidupnya, ya, kepada suami atau istrinya itu namanya mawaddah. Kemudian warohmah kasih dan sayang. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah sebelum menikah kita boleh-boleh saja belum ada rasa cinta? Boleh, nggak masalah. Gitu ya. Terus kalau pas mau menikah sudah ada rasa cinta, ya nggak dilarang juga. Yang paling penting prosesnya gitu ya, sesuai dengan tuntunan Quran. Ya, nanti ada ayatnya tuh, gitu ya, selain yang ini. Gitu ya, ini. Jadi jangan sampai nanti proses menikah kita atau proses menikah kakak-kakak semuanya itu ya, itu kenal cinta-cintaan, sayang-sayangan, berduaan gitu ya. Pergi bareng, makan bareng, nonton bareng dan seterusnya. Setelah itu nanti baru nikah. Khawatirnya, ya khawatirnya kita terjerumus kepada satu hal yang dilarang Quran. Khawatirnya itu gitu ya sehingga kalau kita terjerumus gitu ya sehingga itu akan menjadi penyebab masalah dalam rumah tangganya kelak. Nah ini ya di zaman Rasul, di zaman sahabat gitu ya, di zaman kekhalifahan-kekhalifahan Islam itu prosesnya adalah melalui ta'aruf, perkenalan yang syar'i. Baik. Nggak usah khawatir, kakak semuanya nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Ini baru penyampaian secara umum dulu. Kemudian tentang dasar nikah dalam Quran yang berikutnya yang kita kaji malam ini adalah surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wa solihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Nah, ini juga penting ya menjadi pemahaman kita bersama. Kenapa? Karena ini adalah ayat yang menjadi landasan menikah juga selain yang tadi surat Ar-Rum ayat 21. Apa itu artinya? Nah, ini.
dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Kita perhatikan kalimatnya adalah dan nikahkanlah, ya. Kita perhatikan kalimatnya ayat surat An-Nur ayat 32 itu bukan dan nikahlah. Apa bedanya? Kalau nikahkanlah, berarti ayat ini ditujukan kepada orang yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menikahkan. Siapa itu? Dia adalah wali. Ya, wali itu adalah ayahnya wanita, ayahnya calon pengantin wanita, gitu. Ya, jadi ayahnya yang wanita itu, ya, ayahnya calon pengantin wanita itu punya kewajiban menikahkan putrinya. Nah, ini beda dengan jika ayatnya dan nikahlah. Nah, kalau nikahlah berarti perintahnya kepada laki-laki dan perempuan suruh nikah. Nah, gitu. Ah, ini beda, gitu ya. Jadi bicara nikah ternyata, ya, ayatnya adalah dan nikahkanlah wa angkihul ayama minkum dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Nah, siapa yang dimaksud orang yang sendirian itu? Satu, eh, laki-laki yang belum menikah atau mungkin disebutnya bujang. Dua, gadis. Tiga, seorang laki-laki yang pernah menikah tapi istrinya meninggal. Ya, berarti duda. Dan siapa lagi? Janda. Ya, seorang wanita yang suaminya meninggal atau mungkin juga pisah. Kemudian siapa lagi yang dimaksud sendirian di antara kamu? Yaitu seorang wanita yang tidak hamil. Itu dia sendirian. Karena kalau wanita itu hamil, dia berdua dengan bayinya yang di dalam kandungannya itu. Maka dari dasar surat An-Nur ayat 32 inilah gitu ya, banyak para ulama yang meyakini ya memahami ayat ini bahwa orang yang hamil tidak boleh dinikahkan. Kenapa? Karena orang yang hamil tidak masuk kategori orang yang sendirian. Kak Tika, maaf suara saya jelas enggak ya? Jelas, Pak. Oh, jelas, baik. Ya, dilanjut ya. Jadi, sekali lagi yang dinikahkan adalah orang-orang yang sendirian. Seperti itu. Jadi, seorang wali, seorang ayahnya wanita punya kewajiban menikahkan. Jadi, yang menikahkan bukan penghulu, bukan petugas dari KUA. Yang menikahkan walinya. Nah, nanti kita jelaskan kenapa yang menikahkan itu walinya atau ayahnya kalau ada. Kalau nggak ada ya saudara laki-laki dari jalur ayah. Seperti itu. Nah, kemudian siapa lagi selain yang sendirian yang dinikahkan yaitu wasolihin. Kalau kita melihat ayatnya gitu ya, redaksi atau di dalam ayatnya di dalam bahasa Arabnya selain ayama minkum orang-orang yang sendirian di antara kamu yaitu wasolihina dan orang-orang yang soleh atau soleha min ibadikum dari hamba-hambamu yang senantiasa beribadah kepada Allah. Seperti itu. Jadi orang yang sendirian, yang soleh atau solehah, yang senantiasa beribadah, gitu ya, kepada Allah, iyakunu fuqara yughnihimullah. Dan seandainya kamu fakir, maka Allah akan mengkayakan. Ya, iyakunu fuqara. Dan seandainya kamu fakir. Fakir itu apa? Fakir itu lebih dari miskin. Ya, kalau miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, ya, tapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Nah, itu miskin. Kebutuhan pokok tidak mampu, tapi punya pekerjaan. Tapi kalau fakir, ini di bawah miskin, artinya orang yang tidak punya pekerjaan tetap, gitu ya. Boleh dikatakan ya kadang kerja, kadang nganggur, gitu ya, atau termasuk juga.
orang yang memang tidak punya pekerjaan. Nah, orang yang fakir itu pun kata Allah ya yughnihimullah akan dikayakan. Ya kunu fuqara'a yughnihimullah. Seandainya kamu fakir, Allah akan mengkayakan. Asal katanya goni kaya. Bisa dibayangkan betapa makna ayat ini ya seseorang tidak perlu khawatir kalau sudah ingin menikah. Jangan khawatir kalau urusannya masalah harta, ya seperti itu. Karena yang penting adalah yang di atasnya ini, ya. Yang penting adalah proses menikahnya sesuai, yang sendirian, gitu ya. Kemudian yang soleh dan solehah, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, itu. Kalau seperti itu, maka Allah akan mengkayakan bagi yang fakir. Apalagi kalau yang bagi tidak fakir, itu. Ya, ini. Kemudian, wallahu wasi'un alim, gitu ya. Iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim gitu. Maka Allah maha luas pemberiannya atau maha mendengar dan juga maha mengetahui. Allah maha tahu, udah tenang aja. Yang penting proses menikahnya sesuai dengan tuntunan Quran. Ya, ini. Ya, maka inilah kalau kita simpulkan ya siapa yang layak untuk menikah sesuai dengan tuntunan yaitu sendiri soleh-soleha dan kalau fakir akan Allah kayakan. Nah, ini yang benar Pak begitu iya benar. Apakah ada contohnya banyak ya banyak sekali ya tidak hanya bicara puluhan ratusan bahkan ribuan orang-orang yang proses menikahnya mengikuti petunjuk itu ya kan yang tadinya fakir pun dia lama-lama bisa menata ekonominya, bahkan kategorinya kaya. Ya, keluarganya baik-baik saja, keturunannya baik-baik saja. Nah, ini. Maka inilah pentingnya kita memahami dan juga meyakini dan mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Kemudian keselarasan fitrah, apa maksudnya? Kan mungkin ada seorang laki-laki yang khawatir, mungkin juga ada seorang wanita yang khawatir, ya. Nanti jodoh saya baik apa enggak? Jodoh saya tanggung jawab apa enggak? Jodoh saya jujur apa enggak? Jodoh saya setia apa enggak? Dan seterusnya. Kita tidak usah pusing mikirin itu, kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu. Kenapa? Karena Al-Quran sudah memberikan suatu ketentuannya, yaitu di dalam surat An-Nur ayat 26. Intinya begini, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Ya, jadi seperti itu di dalam surat An-Nur ayat 26. Contoh sebagai seorang laki-laki ingin Allah pertemukan dengan wanita yang soleha, wanita yang nantinya sesuai dengan harapan yang soleha, ya kan, yang taat, yang mendukung, yang setia, yang menjaga diri, menjaga kehormatan dan seterusnya. Nggak usah khawatir bagi seorang laki-laki yang ingin mempunyai atau ingin Allah pertemukan dengan jodoh yang soleha. Bagaimana caranya cukup seorang laki-laki itu menjadi laki-laki yang soleh, gitu ya, yang menjaga dirinya, yang punya karakter mandiri, yang tak punya karakter tanggung jawab, mengayomi. Nah, itulah laki-laki yang soleh. Pun sebaliknya, bagi seorang wanita juga tidak perlu khawatir, waduh nanti bagaimana ya kira-kira jodoh saya, apakah tanggung jawab gitu ya, apakah nanti setia, apakah mengayomi, ya, apakah nanti jujur dan seterusnya. Nggak usah khawatir juga bagi seorang wanita yang penting, wanita itu tadi ya menjadi wanita yang soleha. Nah, inilah makna dari surat An-Nur ayat 26 ya. Laki-laki yang soleh atau laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, wanita atau perempuan yang baik untuk laki-laki yang
Baik. Nah, kemudian sudah menjadi ketetapan Allah juga. Nah, ini penting ya, ini sangat penting. Ini eh, betapa pentingnya ini, ya. Kenapa ini saya katakan seperti itu? Ya, karena menurut berita-berita gitu ya berkaitan dengan bagaimana remaja itu menjaga pergaulannya dengan lawan jenis khususnya. Ya, ini seringkali tanpa disadari atau juga mungkin karena kurangnya pengetahuan ya, sehingga banyak remaja, baik laki-laki atau yang perempuan gitu, itu melanggar batas ya tanpa disadari, mungkin juga kurangnya pemahaman gitu ya. Nah, ini penting sekali, maka untuk kita semuanya khususnya ya untuk remaja nih ya. Apa itu? Yaitu di dalam yang diterangkan oleh Allah ya di dalam surat ke-17 ayat 32. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Apa itu? Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, perbuatan keji itu adalah perbuatan yang tidak disukai, tidak diridhoi. Oleh siapa? Oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh manusia juga. Siapa manusia itu? Orang tua, saudara, tetangga, ya kan, guru, dan seterusnya. Zina itu tidak ada yang menyukai. Satu-satunya yang menyukai perbuatan zina hanyalah setan. Itu atau manusia yang kerasukan setan. Jadi Allah, Rasul, dan seluruh manusia tidak suka dengan yang namanya perbuatan zina itu. Ya, maka harus dijauhi. Ya, dan kita perhatikan ayatnya itu, ya kita perhatikan ya, bukan janganlah kamu berzina, tapi janganlah kamu mendekati. Nah, nah ini penting nih untuk kita pahami. Jadi yang dilarang oleh Allah itu mendekati. Apa itu perbuatan yang mendekati zina? Yaitu pergi bareng padahal belum nikah, gitu ya. Ya nonton bareng, ya nongkrong bareng, ngobrol bareng padahal belum nikah. Nah ini mendekati, gitu ya. Nah ini, wah kok begitu? Ya begitu ayatnya, begitulah kata para ulama, begitulah kata para ustadz kiai, seperti itu. Ya, jadi kenapa? Nah, karena Allah Maha tahu laki-laki dan perempuan yang belum menikah, gitu ya, itu sangat berisiko ketika mendekati, ketika berdua-dua padahal belum menikah, berisiko terjerumus kepada perbuatan yang nantinya dimurkai, dibenci oleh siapapun. Itu ya. Karena Allah Maha Tahu itulah maka Allah membuat batasan, Allah membuat larangan yang jelas, jangan dekat-dekat, bahaya itu. Kira-kira begitu. Kemudian juga dikatakan zina itu perbuatan yang atau dan suatu jalan yang buruk. Apa itu artinya jalan yang buruk? Ya, manusia sesungguhnya dalam kehidupannya terus ya menempuh perjalanan gitu ya sampai selama-lamanya ya. Jadi manusia itu dalam perjalanan di dunia ini pun dalam perjalanan sampai meninggal dunia itu dalam perjalanan. Nah, bagi orang yang melakukan zina, perjalanannya dia menempuh jalan yang buruk, jalan yang susah, jalan yang sulit, jalan yang rusak. Bisa dibayangkan perumpamannya kalau kita membawa kendaraan, kita membawa mobil atau nyetir mobil, kita membawa motor gitu ya, melewati jalan yang rusak, jalan yang nggak rata, jalannya licin, wah begitu bahayanya, begitu susahnya perjalanan itu. Nah, apa itu yang menyebabkan perjalanan itu buruk, susah? Karena ada zina yang pernah terjadi, baik sebelum menikah ataupun setelah menikah. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami, kita hayati sehingga kita betul-betul menjauhinya. Gitu ya.
Nah, ini. Oke, lanjut. Selaras juga dengan pesan Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yang artinya janganlah seorang laki-laki itu berhalwat atau menyendiri atau hanya berdua dengan seorang wanita, ya. Padahal wanita itu tidak ada mahramnya. Siapa mahram itu? Mahram itu adalah seseorang gitu ya yang nantinya dia mempunyai kewajiban menikahkan itu, ya, bisa ayahnya atau bisa pamannya, pakdenya dari jalur ayah itu. Jadi seorang wanita kalau mau ketemu seorang laki-laki, ya, dalam hadis Rasul harus ada mahram begitu. Wah, kok begitu ya peraturan dalam Islam? Lah inilah wujud kasih sayang Allah, wujud kasih sayang Rasulullah untuk menjaga umatnya, gitu ya, supaya tidak jatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Itu. Kenapa jatuh ke dalam jurang kesengsaraan? Yaitu karena terjerumus kepada sesuatu yang dilarang tadi. Nah ini. Maka selain ayat Quran, ya Rasulullah pun juga berpesan seperti itu. Jadi selaras, ya, firman Allah dan sabda Rasulullah itu selaras. Ya ini. Nah kemudian apalagi? Kemudian ini secara umumnya, ya, eh, lazim atau umum atau biasa bagi laki-laki ataupun perempuan memilih pasangan itu karena empat hal. Apa itu? Ya, yang pertama adalah karena hartanya. Tungkaul maratun arba'in. Satu lima liha karena hartanya. Itu ya. Yang kedua, wali hasabiha karena keturunannya. Contoh begini, ya, seorang wanita kalau dilamar, ya, kalau dilamar atau mungkin proses perkenalan nih, kalau diajak kenalan, ya, seorang laki-laki yang miskin sama yang kaya, ya pasti aja pilih yang kaya. Umumnya seperti itu. Kemudian juga wali hasabiha karena keturunannya, ya, keturunan orang biasa atau keturunan eh, usaha atau pejabat, ya. Istilahnya keturunan orang miskin atau keturunan orang kaya pasti juga milih karena keturunan orang yang mempunyai derajat di lingkungan atau di masyarakat seperti itu. Itu biasa, itu wajar lumrah. Kemudian wali jamaliha karena parasnya, cantiknya, gantengnya gitu ya. Ini biasa juga. Laki-laki memilih yang cantik, perempuan milih yang ganteng itu biasa. Umum seperti itu dan itu fitrah itu. Namun, nah ini dia. Rasulullah berpesan pada kita. Apa itu pesannya? Fadfar. Fadfar itu kalau bahasa kata dasarnya nazoro. Nazoro itu adalah pandanglah, pilihlah gitu ya. Ya. Jadi pilihlah karena apa yang dipilih karena agamanya gitu ya. Fadwar bidzatidin. Jadi pandanglah, pilihlah karena agamanya. Agamanya yang baik itu yang bagaimana lah tadi, ya, yang laki-laki yang soleh dan perempuan yang soleha gitu ya, yang jujur, ya, yang tanggung jawab, yang mandiri, yang mengayomi, yang amanah gitu ya, yang menjaga diri seperti itu. Ya, kalau agamanya baik gitu kan, maka nanti, ya, maka nanti walaupun, ya, bukan keturunan orang kaya, bukan keturunan pejabat gitu ya, juga tidak begitu rupawan secara parasnya, semuanya itu tidak akan menjadi masalah. Semuanya akan baik-baik saja. Toh juga kita faktanya sering melihat orang yang punya pasangan cantik, pasangan ganteng, pasangan kaya, nggak menjamin kebahagiaannya. Toh faktanya banyak yang pisah juga. Kan gitu. Ini kan fakta kita sering melihat kan seperti itu. Kurang apa ya dia pasangannya begitu cantik, begitu gagah, ya, bahkan kaya segala macam kok pisah aneh. Ah itu kenyataan.
Maka betul pesan Rasulullah, ya pilihlah karena agamanya. Nanti kamu akan beruntung, rumah tanggamu akan bahagia, akan sakinah mawaddah warahmah, akan punya keturunan yang baik, tercukupi dan seterusnya. Nah inilah petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya yang mesti kita kaji, kita pahami, kita yakini, dan yang paling penting kita amalkan. Nah ini, gitu ya. Wah kayaknya kok saklek ya nggak saklek. Ya ini pilihan. Ya kita kalau mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah Rasulnya pasti beruntung yakin ya seperti itu. Nah kemudian ta'aruf dalam Islam ya perkenalan dalam Islam ya ini mengenal sebelum menikah. Bagaimana proses perkenalannya? Ya, proses perkenalannya ya ini ada caranya, tidak hanya berkenalan berduaan, apalagi kenal di medsos gitu ya. Kalau mau ketemu ya ada mahramnya tadi, atau di sebuah lembaga yang menyelenggarakan ta'aruf, misalnya ya di pesantren ya seperti itu contohnya, atau di lembaga itu. Nah, itulah cara-cara yang dianjurkan cara-cara yang diridhoi oleh Allah ya saling mengenal kemudian nanti ya pihak yang mentaruh dari pihak pesantren atau pihak lembaga itu akan memperkenalkan dalam artian memperkenalkan itu oh ini yang laki-laki seperti ini tipikalnya karakternya seperti ini cocok untuk wanita yang seperti ini atau sebaliknya wanita yang seperti ini cocok untuk laki-laki yang seperti ini jadi di situ dari pihak yang mentaruf itu eh, tahu paham kenal tidak ujuk-ujuk seperti itu ya. Nah, kemudian yang namanya ta'aruf, perkenalan melalui perantara itu juga bermakna kita terhindar dari maksiat, gitu ya. Beda halnya kalau kita ujuk-ujuk saja kenalan, ya ketemuan, berdua, apalagi mungkin hanya melalui medsos, gitu ya, seperti itu. Ya, ini berisiko. Ya, sangat berisiko. Nah, kemudian dampak positif ta'aruf, ya, kita akan terjauhkan dari sesuatu yang tidak diridhoi Allah, bahkan dimurkai Allah, yaitu zina dan juga ikhtilat, ya, seperti itu. Kemudian juga dilakukan dengan cara yang serius, ya, orang yang eh, diperkenalkan melalui pesantren, melalui kiai, melalui ustaz, melalui lembaga, dia memang niat, bukan main-main. Niat pengen pengen nyari jodoh, memang sudah niat seperti itu. Beda lagi kalau cuma iseng kenalan, wah nanti nggak tahu niatnya apa, seperti itu. Dan juga mengharap ridho Allah tentunya. Nah, kemudian apa? Kemudian ini dia prosesnya gitu ya, yaitu kita mengenal gitu ya, kenal dengan proses ta'aruf itu ya, kemudian khitbah atau juga lamaran ya kalau istilah di umumnya itu lamaran atau khitbah. Kemudian berikutnya adalah akad nikah. Nah, inilah cara-cara yang nanti eh, pasangan kita akan menghormati kita itu ya pasangan kita ataupun orang lain akan menghormati kita maka ta'aruf itu adalah cinta yang terhormat itu beda kalau diam-diam gitu ya sembunyi-sembunyi gitu kan itu tidak melalui proses sesuai dengan tuntunan Quran ya. Nah, nanti kita tidak dihormati oleh pasangan sendiri begitu tidak dihormati oleh keluarga, oleh lingkungan gitu. Nah ini, jadi betapa pentingnya proses ta'aruf itu sendiri. Nah kemudian eh, kalau kita sudah ketemu jodoh melalui proses yang syar'i, baru berikutnya kita bicara tentang persiapan menikah.
Kalau kita bicara nikah, itu ada syarat dan rukun. Ya, syarat ini semuanya mesti tercukupi atau terpenuhi. Syaratnya ada 5, tapi ternyata cuma ada 4, gitu ya. Jadi tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, rukunnya atau pelaksanaannya juga tidak bisa dilaksanakan. Seperti itu. Maka rukun atau dalam pelaksanaannya bisa, gitu ya, itu ketika syaratnya terpenuhi. Ya, misalnya salah satu syaratnya tidak ada. Apa itu? Misalnya tidak adanya wali nikah. Nah, ini nggak bisa nikah kecuali dalam kondisi syar'i. Ya, misalnya ada seorang wanita yang mana memang dia keluarganya sudah tidak ada, mungkin karena bencana atau karena tidak tahu, mungkin hilang itu apa bagaimana. Pokoknya seorang wanita yang sebatang kara, tidak ada saudara itu misalnya karena suatu hal gitu ya. Nah, baru itu namanya nanti yang menikahkan wali hakim seperti itu atau petugas dari KUA misalnya seperti itu. Ya, ini. Nah, namun ketika tidak ada halangan yang syar'i gitu ya, maka kelima syarat ini harus terpenuhi. Nah, tentu 5 syarat ini mempunyai makna yang mendalam. Ya, kenapa menjadi persyaratan gitu. Kenapa menjadi persyaratan? Kedua calon mempelai, wali nikah, saksi kedua belah pihak, mahar atau mas kawin ataupun ijab kabul. Nah, kita kaji satu persatu. Yang pertama, kedua calon mempelai gitu ya. Menikah harus jelas calon laki-laki ada, calon perempuan ada. Nah, ini tidak bisa nikah calonnya nggak ada ternyata. Oh, cuman ada katanya nggak jelas gitu ya, misalnya nggak bisa. Ada juga menikah, calonnya ada, tapi dalam sebuah ruangan yang terpisah ada juga, ya, seperti itu ada. Dalam sejarah Islam ya banyak juga yang menikah seperti itu. Ya, waktu menikah gitu ya, calon mempelai wanitanya ada di kamar, ya, belum boleh dipertemukan karena belum akad nikah, nggak apa-apa. Karena kan tadi waktu akad nikah kan yang ada walinya seperti itu, ya itu. Tapi yang pasti calonnya ini ada, ya. Yang kemudian yang kedua wali nikah. Kenapa mesti ada wali nikah? Itu wali nikah itu adalah penanggung jawab, ya penanggung jawab wali nikah itu. Ya, kenapa wali nikah itu mesti seorang ayah, bukan ibu? Itu karena yang namanya seorang wanita itu hidupnya mesti ada yang membimbing, yang mengayomi, yang bertanggung jawab. Siapa itu ayahnya? Begitu, ya. Maka kenapa kalau seandainya ayahnya sudah tidak ada, ya mungkin karena meninggal, gitu ya. Yang jadi pengganti ayah sebagai wali bukan ibu kandungnya. Itu ibu kandung nggak bisa jadi wali, tapi saudara laki-laki dari ayah, yaitu mungkin adiknya ayahnya atau kakaknya ayahnya atau nanti bahkan kakeknya atau bahkan eh, kakaknya si wanita itu atau juga adiknya si wanita itu. Ini menandakan wanita itu dalam hidup dan kehidupannya mesti ada dalam bimbingan, mesti ada dalam tanggung jawab kontrolnya seorang laki-laki. Kalau belum menikah itu laki-laki itu adalah ayahnya, kalau sudah menikah laki-laki itu adalah suaminya. Maka yang namanya ijab kabul itu adalah penyerahan, ya penyerahan, ya kewajiban, tanggung jawab sekaligus haknya. Siapa yang diserahkan? Seorang wanita, ya diserahkan dari seorang ayah ke seorang calon suami. Nah, itu dua-duanya laki-laki. Kenapa?
Karena yang namanya wanita itu kalau tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang mengkontrol, tidak ada yang bertanggung jawab, itu rentan berisiko belok, salah arah, salah jalan, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, maka nanti kalau udah belok, salah arah, salah jalan, nanti yang terjadi adalah kesusahan gitu ya, kerugian, kesengsaraan, kerendahan dan seterusnya. Ya, maka sebagai seorang ayah mesti paham fungsinya, yaitu bukan hanya memberi nafkah, membesarkan, menyekolahkan, tapi juga tadi melindungi, membimbing, mengayomi, bertanggung jawab. Seperti itu. Ya, ini pentingnya wali nikah. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adalah ada saksi ya dari pihak wanita dan dari pihak laki-laki. Ya, ini simbol juga supaya yang namanya nikah itu tidak boleh diam-diam. Nikah itu tidak cukup ya calon suami, calon istri terus wali gitu ya. Bertiga doang gitu misalnya. Nggak cukup, harus ada saksi gitu. Siapa saksi itu yang afdol gitu ya dari saudaranya pihak laki-laki dan dari saudaranya pihak perempuan ya. Supaya nanti tidak menjadi fitnah gitu, tidak menjadi fitnah gitu. Wah itu si A sama si B kok berdua-duaan ya nggak apa-apa, wong dia udah nikah. Tuh, kemarin ada saksinya, ya kan? Tuh minimal dua orang. Tapi lebih afdol lagi yang menyaksikan masyarakat secara umum, gitu. Ya, wah si A sama si B udah menikah, ya kan? Kalau dia pergi berdua, dia tinggal satu rumah, ya sudah nggak ada masalah. Orang udah nikah, kan gitu. Disaksikan oleh kedua belah pihak dan lingkungan. Kemudian yang keempat ada syarat nikah itu mahar atau mas kawin. Ini juga ada maknanya. Maknanya adalah satu, nih mahar ini hanya khusus ya dari seorang laki-laki memberikan mahar kepada seorang wanita. Calon suami memberikan mahar kepada calon istri. Ya, tidak ada maharnya yang memberi calon istri kepada calon suami. Ah, nggak ada. Maknanya yang pertama adalah seorang suami mempunyai kewajiban memberi nafkah istri. Ini simbolisnya begitu, ya. Juga mahar memberikan makna adalah penghargaan kepada seorang wanita. Seperti itu. Jadi makna tanggung jawab, memberi nafkah, dan juga makna penghargaan kepada seorang wanita. Itu. Ya, nah ini. Dan secara umum wanita kalau diberikan sesuatu yang sifatnya materi itu seneng, gitu kan ya? Seneng. Itu sudah fitrahnya seperti itu. Nah, maka mahar ini juga menjadi salah satu syarat yang mesti dipenuhi. Itu. Nah, kemudian yang kelima adalah ijab dan qabul, gitu ya. Ijab itu adalah ucapan dari seorang wali. Ya, saya nikahkan putri saya yang bernama Fatimah binti Ibrahim misalnya dengan kekasihnya yang bernama eh, Ahmad misal seperti itu. Ya, dengan mas kawin disebutkan. Nah, ini adalah penyerahan ya dari seorang ayah, dari seorang wali kepada calon suami anaknya gitu ya. Nah, ini penyerahan. Kemudian calon suaminya mengkabul atau menerima, saya terima nikahnya. Nah, disebutkan gitu. Nah, jadi ayahnya menyerahkan, calon suaminya menerima. Jadi serah terima. Nah, itu dia. Apa yang diserah terimakan? Yaitu seorang wanita. Apanya? Yaitu kewajibannya, tanggung jawabnya, haknya. Jadi nanti kalau sudah menikah, itu sudah menjadi haknya, sudah menjadi kewajiban tanggung jawabnya suami. Nah, ini maknanya kalau sudah menikah, seorang ayah
tidak boleh langsung ada apa-apa itu langsung kepada anaknya perempuan yang sudah menikah itu karena sudah menjadi haknya tanggung jawabnya suaminya. Nah ini kalau di sini kita tidak paham nanti di sini bisa terjadi masalah. Wong anak perempuannya sudah menikah kok masih apa-apa masih sama bapaknya. Dulu sebelum menikah itu, kalau udah menikah ya suaminya. Namun seorang ayah itu boleh memberikan masukan, nasihat kepada anak perempuannya melalui suaminya. Nah ini. Dan juga ini memberikan makna seorang suami itu kalau sudah menerima istrinya tadi itu dalam akad nikah, dalam ijab kabul, seorang suami harus betul-betul paham makna tanggung jawab, makna kewajiban, jangan hanya paham tentang haknya. Oh, haknya ditaati misalnya oleh istrinya. Tapi yang jauh lebih penting adalah paham tentang kewajiban dan tanggung jawab. Contoh, setelah menikah nantinya nih misalnya istrinya ini kurang bisa menjaga kehormatan, cerita-cerita cerita-cerita tentang kekurangan suami segala macam. Misalnya seperti itu istrinya. Suaminya punya kewajiban, punya tanggung jawab dan punya hak untuk membimbing istrinya dengan ilmu, bukan dengan marah-marah gitu ya. Ya, dikasih ilmu, dikasih pemahaman gitu. Ya, setiap orang itu ya tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan, tapi dalam Islam ya kan kekurangan keluarga jangan sampai diceritakan kepada orang lain, siapapun itu gitu ya. Nah, itu contoh seperti itu. Oh, ternyata setelah menikah istrinya nggak taat. Misalnya, ya dikasih pemahaman, dikasih bimbingan, dikasih contoh yang baik. Oh, setelah menikah istrinya misalnya apalagi ada keburukan-keburukan. Nah, itu menjadi tanggung jawab suami. Nah, ini jadi tidak mudah. Bahkan, ya kan, jika istrinya melakukan kesalahan atau dosa, suaminya yang bertanggung jawab memikul dosanya itu, termasuk ya si istri itu gitu. Tapi kalau suami yang melakukan dosa, apakah istrinya bertanggung jawab? Tidak. Inilah bedanya. Ya, inilah makna dari yang namanya akad nikah sampai jauh ke sana. Gitu ya. Ini kakak-kakak semuanya, jadi penting bagi seorang laki-laki dan perempuan ya memahami tentang makna ijab kabul seperti itu. Ya, kan sekarang ini banyak kejadian gitu ya, banyak kejadian ketika sudah menikah ya seorang istri ataupun suami lebih cenderung menuntut haknya. Istri menuntut hak dari suaminya, seorang suami menuntut hak dari istrinya. Bahkan agak mengabaikan kewajibannya. Nah, ini repot urusan seperti itu. Ya, jadi yang benar adalah istri ya lebih fokus menunaikan kewajiban ya sebagai seorang istri, mentaati, menghormati, menjaga kehormatan, menjaga harta dan seterusnya. Suami juga fokus kepada kewajiban dan tanggung jawabnya, mengayomi istri, memberi nafkah lahir batin ke istri, membimbing istri, bertanggung jawab, mengantisipasi jangan sampai istri melakukan suatu dosa dan seterusnya. Nah ini, jadi agar masing-masing baik suami atau istri fokus pada kewajiban dan tanggung jawabnya. Nah, sekilas itu ya. Kemudian kita bicara tentang tujuan menikah. Tidak ada lain tujuan menikah adalah mengharap ridho Allah. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah tujuannya satu. Tujuannya adalah satu, yaitu beribadah mengabdi kepada Allah. Itu dalam rangka apa? Mengharap ridho Allah. Termasuk urusan menikah pun, ya kan, harusnya tujuannya dalam rangka ingin mendapat ridho Allah. Kalau ingin mengharap ridho Allah, kehidupan rumah tangganya
sakinah, mawadah, warohmah, punya keturunan yang soleh dan soleha, itu ya, tentram, ya, sejahtera, maka prosesnya pun harus mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Nah, ini tujuan nikah yang pertama. Tujuan yang kedua, tentunya mengikuti Sunnah Rasul atau melaksanakan Sunnah Rasul. Gitu ya, nikah sunatin faman raghiba an sunatin falaisa minni. Nikah itu sunahku, barang siapa tidak mengikuti sunahku, maka ia bukan umatku. Itu karena pernah ada yang bertanya, Pak, saya pernah dengar katanya, kalau di dunia ini kita nggak ketemu jodoh, nanti jodoh kita di akhirat. Itu udah jangan mikir ke sono-sono dulu. Yang kita pikirkan, kita niatkan, kita ikhtiar, gitu ya, dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan tuntunan, bahwa kita pengen menikah di dunia ini. Itu. Karena yang namanya menikah itu, sunnah Rasul itu yang dimaksud adalah dalam kehidupannya di dunia ini. Seperti itu. Jangan bertanya bahwa nanti kalau di dunianya nggak nikah, nikahnya di akhirat. Jangan seperti itu. Ini adalah syariat untuk kehidupan kita di dunia ini, gitu ya. Seperti itu. Beda lagi kalau ada niat, ada ikhtiar, tapi belum ketemu jodoh, udah meninggal, itu beda cerita. Itu kan namanya udah ada niat, udah ada ikhtiar, gitu. Tapi jangan sampai, gitu kan. Jangan sampai nggak ada niat, nggak ada ikhtiar. Gitu. Atau juga jangan sampai ini begini gitu ya. Karena kurang paham ilmu, jadi mau memilih jodoh saja, ya kan pilih-pilih tidak sesuai dengan tuntunan. Oh, eh, pengen menikah tapi orangnya begini begitu kurang sempurna lah kalau mau nyari yang sempurna gitu kan. Lah mana ada orang yang sempurna. Orang yang diberi kelebihan secara paras, kadang ada kekurangan di sisi yang lain. Orang yang diberi kelebihan secara harta, secara skill, kadang ada kekurangan di parasnya. Orang yang diberi kelebihan dari sisi keturunan, kadang ada kekurangan di sisi yang lainnya. Jadi kalau nyari yang sempurna ya nggak akan ketemu. Nah ini juga seringkali, ya kan? Seringkali kejadian mau nikah pilih-pilih, pilih-pilih, terus saja nyari yang sempurna, ujung-ujungnya sampai umur 40 tahun, sampai umur 45 tahun nggak nikah-nikah. Kenapa terlalu pilih-pilih? Ya ini juga maka sekali lagi nggak usah khawatir gitu ya, tinggal mengikuti proses yang sesuai dengan tuntunan yaitu taruh. Nah, kemudian tujuan menikah yang ketiga adalah memperluas silaturahmi, gitu ya, supaya dengan adanya pernikahan itu saudaranya jadi banyak, ya, dari keluarga besar laki-laki dan keluarga besar perempuannya. Karena nikah bukan hanya urusan dua orang laki-laki dan perempuan, tapi juga melibatkan keluarga besar laki-laki dan keluarga besar perempuan. Maka silaturahminya makin luas, saudaranya makin banyak. Nah, itulah salah satu tujuan pernikahan. Ya, di Qurannya juga Allah firmankan ya, diciptakannya manusia bersuku-suku berbangsa-bangsa agar saling mengenal gitu ya. Kalau saling mengenal nantinya tidak salah paham. Kalau saling mengenal nantinya bisa jadi saudara, bukan menjadi musuh. Kenapa jadi musuh? Karena tidak betul-betul memahami, tidak betul-betul mengenali. Kemudian juga tujuan menikah yaitu membentengi akhlak gitu ya. Supaya akhlak kita terjaga, kehormatan kita terjaga, diri kita terjaga dari segala sesuatu yang dilarang. Gitu ya. Nah, itu kalau sudah menikah itu salah satu tujuan menikahnya. Ya, kalau nggak menikah-menikah nanti takutnya gitu ya, berisiko kita tidak terjaga diri kita, kehormatan kita, akhlak kita. Seperti itu. Kemudian yang kelima, fitrahnya manusia gitu ya. Bahkan fitrahnya makhluk hidup pengen punya keturunan gitu ya. Ya, bahwasannya kita itu
eh, umumnya manusia pengen punya keturunan yang soleh ataupun soleha seperti itu. Itu fitrah itu pasti, hampir pasti ya. Manusia dewasa itu ini berpikir ke depannya nanti pengen menikah, pengen punya keturunan, ya, seperti itu. Karena keturunan ini penting. Secara sederhananya saja begini. Kalau hari ini kita, ya kan, saat kita kecil diasuh, ya kan, dilindungi, dinafkahi, dibimbing, disekolahkan dan seterusnya oleh orang tua kita, diurus oleh orang tua kita. Tapi kan manusia tidak akan selamanya muda, tidak akan selamanya kuat gitu ya. Manusia akan mengalami proses penuaan. Nanti saat tua pasti lemah gitu ya. Pasti juga eh, segala sesuatunya menurun gitu ya. Jadi ketika manusia itu tua dan lemah, siapa yang punya kewajiban, yang bertanggung jawab untuk melindungi, untuk mengurusnya, yaitu anaknya. Ini sederhananya aja seperti itu. Bagaimana kalau kita tidak punya keturunan? Maka sering ada ya seorang pasangan suami istri yang lama menikah dan ditakdirkan tidak punya keturunan, maka biasanya mengadopsi atau ngambil anak angkat. Itu kenapa ya? Pengen ada nantinya yang melanjutkan kehidupannya, pengen ada yang mengurus saat usia sudah tua dan lemah, seperti itu fitrahnya manusia. Karena memang juga ada ya bahwa pasangan suami istri sudah lama menikah, belum dikaruniai keturunan, bahkan sampai tua. Karena memang keturunan itu kehendak Allah, bukan semata-mata kuasanya seorang suami istri. Oh banyak, tidak sedikit. Suami istri pengen punya anak, belum aja punya anak sampai tua, gitu ya. Gitu. Maka anak itu adalah titipan, titipan amanah yang harus dijaga, harus disyukuri. Nah, kemudian juga ini tujuan menikah, yaitu untuk menyempurnakan ibadah. Ya, dalam surat di dalam Al-Quran diterangkan bahwasannya Allah telah mensyariatkan kepada kita tentang agama, ya, yaitu sebagaimana yang telah disyariatkan kepada Nabi Nuh, ya, juga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Apa itu yang disyariatkan, yang digariskan, yaitu adalah tegakkanlah agama Allah ini. Jadi ternyata manusia dari zaman dahulu sampai kapanpun mendapatkan amanah dari Allah. Apa itu? Mentegakkan din Allah, mentegakkan agama Allah. Supaya kehidupan manusia terjadi kehidupan yang aman, kehidupan yang damai, yang sejahtera, ya kan? Yang eh, berkeadilan dan seterusnya. Semuanya itu akan bisa kehidupan manusia itu aman, damai, sejahtera kalau agama Allah ditegakkan. Lah itu tugas dari Allah kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada tokoh agama. Itu jangan sampai kita tidak memahami ini. Ya, menikah tujuannya hanya sekedar pengen melanjutkan kehidupan, tidak cukup, harus ada ini di dalam Al-Quran gitu ya, sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu Hakimuddin, tegakkanlah din Allah ini, tegakkanlah agama Allah ini, ya, seperti itu. Ya, maka kalau niat kita, tujuan nikah kita sesuai dengan tuntunan Quran, insya Allah ya yakin bahkan ya rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, yang sejahtera, ya ya sakinah, mawadah, warohmah. Nah itu. Itu yang bisa disampaikan ya kakak-kakak semuanya. Ya semoga apa yang disampaikan ini ya walaupun sekilas ya ini bisa menjadi satu tambahnya wawasan atau keilmuan yang berkaitan dengan menikah. Ya, ini sekilas karena memang juga waktunya sudah malam, tapi nggak usah khawatir
nanti akan ada sesi tanya jawab. Gitu ya Kak Tika ya. Ya demikian saja sementara dicukupkan ya dan dikembalikan pada Kak Tika. Ya silakan Kak Tika. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Suryadi sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Insya Allah materinya luas banget ya ternyata teman-teman ta'aruf tuh nggak sependek yang kita tahu gitu. Banyak hal-hal yang harus kita tahu supaya nggak salah orang juga. Oke, sekarang waktunya kita sesi tanya jawab. Buat siapapun yang mau bertanya langsung 5 orang pertama, saya kasih kesempatan on mic dan juga raise hand-nya ya teman-teman. Silakan raise hand nanti saya persilakan untuk bertanya langsung. Oh ini ada Kak Aisyah Karimah boleh langsung on mic Kak. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang bagaimana mengetahui laki-laki yang bertanggung jawab dalam ucapannya yang dikatakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pertanyaannya Kak? bagus. Silakan Ustaz langsung dijawab. Oh, langsung aja ya. Iya, baik. Nah, untuk mengetahui laki-laki yang ucapannya bertanggung jawab itu tidak bisa sekilas, gitu ya. Tidak bisa sekilas. Kita mesti mengetahuinya dalam kurun waktu yang lama. Maka kalau dalam proses ta'aruf itu sebenarnya yang memahami baik si laki-laki atau si perempuan itu sebenarnya pihak yang menta'aruf ya. Misalnya di pesantren atau ya pengasuh pesantren ataupun lembaga gitu ya. Nah, di situ yang mengenali sebenarnya. Jadi memang untuk ta'aruf ini bukan tiba-tiba ya ada lagi ada perempuan dipertemukan tidak seperti itu. Ya itu. Nah, jadi tidak bisa juga kita hanya kenal sekilas gitu. Misalnya seorang wanita ya baru kenal sekilas gitu ya. Ini kan mesti dipelajari dulu seperti itu. Karena memang eh, seringkali gitu ya, baik laki-laki ataupun juga perempuan sebenarnya yang berbohong itu di awal-awal nggak ketahuan, nggak kelihatan. Kan kita sering melihat faktanya banyak yang tertipu gitu ya, seperti itu. Jadi nggak bisa hanya kenal sekilas cukup, perlu dikenali lama lah. Kalau melalui proses taaruf si apa namanya pihak yang mentaaruf itu ada yang namanya mengenali dulu, memahami dulu. Makanya perlu waktu seperti itu, ya. Seperti itu Kak Aisyah ya tadi ya. Iya Ustadz. Gimana Kak Aisyah? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mungkin mau diskusi Alhamdulillah. lagi, nggak apa-apa. Udah. Oke, Alhamdulillah. Ya, seperti itu ya. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya yang mau bertanya bisa raise hand duluan. Kak Ulfa, halo. Assalamualaikum Kak Ulfa. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya Kak Ulfa? Halo, Assalamualaikum Kak Ulfa. Apakah masih ada di Zoom? Oke, kita pindah dulu ya ke Kak Murfigati. Halo Kak, Assalamualaikum. Ada Kak Murfigati di Zoom? Halo, Waalaikumsalam. Oke, silakan Kakak kalau mau bertanya langsung ya. Sebenarnya Ustaz, saya mau tanya. Dari seminggu kemarin tuh ada seorang laki-laki yang ke rumah. Nah, Kak, maaf tujuan, suaranya boleh dibesarin lagi? jadi ada seorang laki-laki yang ke rumah.
Oke, baik. Izin saya bacain mungkin ya. Oke, pertanyaannya dari Kak Murfigati. Bismillah, ada seorang laki-laki yang datang ke rumahku. Tujuannya laki-laki tersebut untuk ta'aruf ke jenjang yang lebih serius. Tapi laki-laki tersebut bilang ke saya untuk menunggu. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kalau datang ke rumah ya di situ yang pasti perlu adanya sang ayah gitu ya, sang ayah. Kalau ada ayah, tuh artinya kalau masih punya ayah. Kalau sudah nggak ada ayahnya, misalnya boleh saudara laki-laki dari ayah, gitu ya, seperti itu. Atau kakaknya yang nantinya bisa jadi wali itu. Karena apa? Karena disitulah nantinya pasti ayah atau saudara laki-laki dari ayah itu mempunyai tanggung jawab kepada anaknya yang perempuan itu yang pertama. Terus kalau pertanyaannya disuruh nunggu, misal, itu ya, disuruh nunggu. eh, Kalau memang itu niatnya serius gitu ya, niat serius itu tanda-tandanya tadi. Nih, kalau tanda-tanda seorang laki-laki yang niat serius nantinya ingin menikah gitu ya, itu yang pertama berani ngomong ke ayahnya itu. Tuh, kalau serius berani, malah pengen ketemu ayahnya. Wong niatnya memang saya serius kok gitu. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu nanti tanya ayahnya, ya saya disuruh nunggu nih, kira-kira disuruh nunggu, misalnya disuruh nunggu 2 tahun, gimana menurut ayah? Ya, ayahnya bilang, "Oh, nggak apa-apa, ya siap, begitu, gitu ya, itu. Ayahnya eh, bilang, wah 2 tahun kelamaan. Nah, nanti biar ayahnya yang ngobrol tuh sama yang calonnya itu, yang laki-laki itu, gitu. Nah, seperti itu sebenarnya prosesnya. Jadi ta'aruf itu selain melalui lembaga atau pesantren juga bisa melalui saudara yang dipercaya, melalui orang tua. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nanti di situ juga kita akan bisa mengetahui nih orang niatnya sungguh-sungguh atau enggak. Itu serius apa enggak itu. Tadi ciri-cirinya kalau serius berani ngomong seorang ayah. Begitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang masih kait ini pengen dijelaskan lagi. Halo, Kak Murfigati. Apakah sudah? Atau masih mau diskusi? Oke, sudah sepertinya ya. Oke, selanjutnya tadi Kak Ulfa ke skip. Halo, Assalamualaikum Kak Ulfa, apakah sudah hadir? Oke, sudah hadir ya. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya Kak Ulfa? Belum on mic, mohon maaf. Mohon maaf, boleh on mic dulu? Ya, belum outmic itu masih Masih, oh ya, sudah. Silakan. ya. Halo? Oke, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya mengenai jin penghalang jodoh sebenarnya ada atau tidak, dan bagaimana cara untuk menghilangkan. Dan seperti itu aja, Oh, Pak Ustaz. jin penghalang Dan jodoh. mengatasi. Oh, gitu ya. Apakah ada jin penghalang jodoh seperti itu ya? Kalau sudah bicara tentang jin ya makhluk makhluk yang tidak kasat mata ini nanti berdasarkan keyakinan gitu ya. Berdasarkan keyakinan. Kalau saya pribadi nih gitu ya, saya tidak meyakini itu. Itu ya nanti kalau tanya kepada yang lain bisa aja meyakini ada, tapi kalau tanyanya ke saya meyakini tidak ada itu. Ya. Nah, namun yang sebenarnya penting adalah gini, ya. Kita itu dalam perjalanan hidup kita sebisa mungkin ya kita tidak menyakiti atau tidak mengecewakan orang lain gitu ya. Seandainya kita terlanjur yang namanya orang atau manusia itu kadang memang
tidak lepas dari hilaf gitu ya. Kalau kita terlanjur pernah menyakiti atau mengecewakan orang lain, ya nggak usah ragu gitu ya, datang untuk meminta maaf gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena terkadang gitu ya, orang yang dikecewakan, orang yang disakiti itu, dan memang itu karena kesalahan kita, terkadang doanya itu makbul. Mengecewakan saya, nyakitin saya doain nggak ketemu-temu jodoh, misal kayak begitu, gitu ya. Nah ini, maka kita sebisa mungkin kita tidak mengecewakan, tidak menyakiti orang lain. Kalau terlanjur kita minta maaf. Tapi kalau berbicara tentang jin ya, jin penghalang jodoh ya tadi ya. Nah itu saya kurang paham tuh ilmunya itu kalau udah ngomongin jin yang seperti itu. Ya gitu ya, Kakak Ulfa ya. Itu yang bisa dijawab. Kalau Kak Ulfa, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Halo, Kak Ulfa? Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari, sebentar, Kak Ica. Halo, Assalamualaikum, Kak Ica. Halo, Assalamualaikum Kak Tika dan Pak Ustadz Suryadi beserta teman-teman semuanya. Iya, Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. sebelumnya terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya di forum ini. Jadi sebenarnya pertanyaan saya itu untuk tata cara melamar menurut syariat Islam itu baiknya seperti apa dan apakah perlu juru bicara? Karena saya dengar-dengar sih kalau dari teman-teman yang lain, kalau misalnya melamar katanya harus pakai juru bicara gitu. Nah, mungkin bisa dibantu untuk pertanyaan ini dari Pak Ustadz Suryadi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik ya. Apakah ngelamar itu perlu ada juru bicara gitu ya? Yang pertama hukum ngelamar atau khitbah itu ya. Ngelamar itu tidak wajib, ya boleh saja ngelamar itu gitu ya. Jadi ngelamar boleh enggak juga enggak apa-apa. Nah, namun ngelamar itu karena ngelamarnya saja itu tidak wajib ya, maka dalam pelaksanaan ngelamarnya kalau memang berani kan intinya ngelamar itu begini poinnya. Ngelamar itu adalah eh, menyampaikan maksud bahwa niatnya memang nantinya mau menikah gitulah ya. Seperti itu. Ada itu bentuk satu keseriusan seperti itu. Ya, nah kalau ada juru bicaranya, ya boleh. Nggak ada juru bicaranya, ya boleh-boleh saja. Seperti itu. Nggak ada juru bicaranya, berani, bisa, gitu ya, pede, gitu. Nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, namun memang kalau ngelamar sebaiknya, gitu ya, ya ada keluarganya. Itu, itu juga menunjukkan keseriusan. Oh, pihak yang dilamar. Oh, alhamdulillah gitu ya ngelamar ada saudaranya, ada keluarganya. Memang tandanya memang serius seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus ada juru bicaranya? Tidak harus. Itu luar biasa kalau ngelamarnya nggak ada juru bicaranya gitu ya. Berarti percaya diri itu. Wah, berarti pemberani itu. Seperti itu. Gitu ya Kak Ica. Baik, siap. Terima kasih Pak Suryadi atas jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak Ica. Selanjutnya ada Kak Ani. Halo, Assalamualaikum, Kak Ani. Halo, Assalamualaikum. Apakah masih ada di room, Kak Ani? Oke, kita move dulu ya ke sebentar. Oke, Kak Intan. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana kita bisa menjaga diri dari cinta yang menyesatkan sambil tetap terbuka terhadap jodoh yang datang. Kita Ustadz. Oke, gitu ya. Bagaimana supaya kita mampu menjaga diri dan juga Tetap sambil terbuka. Mm-mm.
membuka dengan peluang jodoh gitu ya, katakanlah gitu ya. Iya. Oke, jadi gini, kalau kita ingin menjaga diri dari sesuatu yang dilarang dan yang nantinya bisa menjerumuskan kita, yang penting patokannya satu, kita tidak ketemu hanya berdua. Nah ini nih, ya kita tidak ketemu hanya berdua. Kalau mau ketemu ya ada mahramnya, seperti itu. Nah, itu pasti terjaga tuh, gitu ya. Yang kedua, tidak berkomunikasi, gitu ya kan, apalagi zaman sekarang nih, bisa nelpon, bisa video call, dan seterusnya. Tidak berkomunikasi yang memang sebenarnya tidak syar'i. Nah, itu. Contoh nih, komunikasinya begini, eh, tolong bilangin ya sama ayah, saya mau silaturahim ke rumah, itu syar'i, nggak apa-apa, kayak gitu. Tapi kalau sudah komunikasinya ini nanti tidak syar'i, ya bahas-bahas yang sifatnya bisa eh, apa, bisa ngelantur ya, bisa sampai kepada hal-hal yang nantinya menjerumuskan, ya ini harus dihindari seperti itu. Ya, karena memang hari ini banyak ya kejadian gitu ya, berawal dari kenal di Facebook atau yang lainnya ya sehingga nanti dekat-dekat-dekat ya sampai ketemuan dan seterusnya sehingga akhirnya saling tersakiti, saling mengecewakan seperti itu karena tadi berawal dari tidak syar'i. Tadi kalau misalnya seorang laki-laki punya niat serius gitu ya, punya niat nantinya ingin menikah sama wanita yang dikenalnya itu ya dia nantinya pasti menjaga diri. Tuh kalau niatnya serius pasti menjaga diri. Bahkan contoh nih ya, kita Muslim, ya calonnya ini nggak berjilbab misalnya. Kalau memang niatnya serius, malah diberikan satu masukan, ya diberikan masukan, dikasih pemahaman bahwa salah satu kewajiban seorang muslimah itu ya berjilbab itu contohnya seperti itu. Malah menjaganya, malah bukan eh, apa ya malah ingin merusak gitu bukan seperti itu ya jadi tanda-tandanya jelas gitu ya sehingga diri kita terjaga tapi juga tidak jangan sampai kesannya kita itu belum apa-apa udah menutup diri atau menolak belum apa-apa gitu kan kan tinggal bilang contoh nih saya boleh nggak pengen makan bareng gitu misal kayak gitu ya pengen nonton bareng pengen pergi bareng gitu saya sih sebenarnya bukannya nggak mau ya cuman yang saya pahami gitu ya yang saya pahami kalau belum nikah belum boleh pergi bareng belum boleh nonton bareng dan seterusnya itu jadi kalau mau ketemu mau ngobrol sangat terbuka silakan datang ke rumah ada ayah ada ibu gitu seperti itu. Ya, ini nanti kita pasti tetap terjaga dan juga bisa mengetahui si laki-laki itu serius apa iseng gitu. Begitu ya. Enggak dikembalikan. Baik, Alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya pertanyaan, silakan yang mau on mic saya lebih dahulu. Boleh raise hand dulu teman-teman. Oke, ada Ovi. Mbak Ovi, boleh silakan disampaikan pertanyaannya, Mbak Ovi? Eh, Mohon maaf, tapi nggak bisa on cam ya, Kak. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Kak Tika. Izin bertanya, Ya. ini mau tanya, kalau misalkan kita sebagai perempuan, kan Hmm. kalau perempuan itu kodratnya menunggu ya Pak Ustadz. Nih, Hmm. gimana cara menyikapi rasa suka sama seorang laki-laki, tapi posisinya kita belum siap untuk menikah gitu Pak Ustadz. Hmm. Terima kasih. Ada rasa suka, cuman memang belum siap nikah gitu ya.
Tuh. Nah, memang secara umum seperti itu ya, wanita itu nunggu aja gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi yang namanya kita juga eh, ada ikhtiar, ada rasa, saya pikir disampaikan nggak masalah gitu ya, disampaikan nggak masalah. Ya namun, nah ini yang paling penting adalah tadi, itu ya, jangan sampai hanya berdua. Kan misalnya seorang wanita ini punya temen gitu ya, punya temen nih misalnya, ya nggak apa-apa melalui temennya, misalnya seperti itu. Ya, karena ini pasti lebih terjaga daripada nanti penasaran. Karena bisa jadi, nah gini, tipikal seorang perempuan dan laki-laki ini sangat beragam. Ada juga seorang laki-laki itu yang dia pemalu. Pemalu, walaupun dia ada rasa suka, tapi mau ngomong aja berat, takut nanti ditolak. Ada juga yang begitu, bisa dibayangkan. Kalau si wanitanya ada rasa suka, ya tapi hanya menunggu saja, ternyata si laki-lakinya suka, cuman nggak berani ngomong, takut ditolak gitu kan. Coba itu, kan nanti jadi penyesalan, kan gitu. Ya, nah ini makanya laki-laki dan perempuan itu juga beragam. Ada yang suka ngomong aja, nyeplos aja gitu. Ada suka dipendam aja, cuma dipikir aja gitu. Nggak berani-berani ngomong. Karena kan masa lalunya berbeda-beda, personalitinya, kepribadiannya beda-beda gitu. Ya, jadi kalau ada rasa sampaikan saja. Siapa tahu juga si laki-lakinya itu malah nunggu-nunggu gitu kan. Gitu. Terus kalau memang oh, tapi belum siap nikah ya sampaikan saja. Tapi memang juga ya siap aja kalau nyampein ya nanti kalau misalnya disambut ya alhamdulillah enggak juga ya enggak apa-apa. Enggak ada salah toh. Yang salah itu kalau terjerumus melakukan dosa. Ah itu tuh. Kalau cuman menyampaikan ya enggak ada salahnya gitu. Gitu Kak Ovi yang bisa dijawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Nanti dicoba deh. Doain Sama-sama. ya Pak. Iya, coba saja siapa tahu malah ditunggu-tunggu loh. Hmm, ya itu tadi orang tuh beragam, baik laki-laki atau perempuan. Baik, dikembalikan Oke, Kak Tika. selanjutnya ada silakan Pak Kak Budi Setiawan, silakan sampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Kak Budi, apakah masih ada di Zoom? Halo, Assalamualaikum. Salam Kak. Oh ya, boleh. Maaf Kak, di suaranya agak kencangan, kurang jelas. Mohon izin Pak Ustadz, saya Ya, mau baik, Mas Budi Setiawan. Ya, gimana Mas Budi? waktu yang baik menurut Islam ketika melamar sampai menikah, baiknya waktu berapa lama nih Pak? Jarak antara melamar dan menikah, gitu ya. Jaraknya itu justru lebih cepat, lebih baik. Gitu. Ya, lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Ini supaya, ya kan, satu, menghindari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, supaya tidak ada yang was-was. Lama amat ini setelah ngelamar sampai setahun jadi apa enggak gitu misalnya kan. Supaya tidak menimbulkan was-was itu. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau memang gitu ya, dirasa penting perlu persiapan ya, atau apa yang menyebabkan belum bisa segera nikah, yang penting itu ya ada komunikasi ya kepada dari laki-laki itu kepada pihak perempuan, yaitu walinya tadi, Pak, ada komunikasi untuk supaya tidak was-was gitu. Ya, misalnya eh, ngelamarnya ngelamar ke nikahnya 1 tahun lagi jaraknya misalnya begitu ya dalam kurun waktu 1 tahun itu jangan tidak ada komunikasi itu ya komunikasi boleh ketemu boleh melalui telepon misalnya mohon izin Pak saya belum bisa silaturahmi tapi saya ingin mengabarkan saya sehat dan minta doanya semoga nanti dalam pernikahannya diberi kelancaran itu memberikan suatu tanda oh ini
orang serius gitu. Jadi si wali atau si ayahnya wanita itu tenang. Oh, orangnya serius. Kayak gitu. Gitu, Mas Akbar ya tadi ya. Budi, Mas Mas Budi. Budi. Iya. Ya, Mas Budi gitu ya. Seperti itu. Pokoknya ini intinya sih komunikasi yang baik, komunikasi yang jelas sehingga nanti pihak orang tuanya atau bahkan calonnya itu tidak was-was, tidak khawatir. Itu sih tujuannya. Itu. Halo. Terima kasih. Oh, oh ya. Ya, baik. Sama-sama. Atau kalau saya tambahkan gini, kan yang namanya orang mau menikah, sekali lagi tadi tidak wajib melamar. Pokoknya ada pembicaraan gitu ya, ada pembicaraan dari calon suami kepada pihak perempuannya ya, pada ayahnya ada pembicaraan, nggak harus ngelamar, langsung nikah juga nggak masalah, baik-baik saja gitu. Cuman kalau ngelamar dulu ya itu boleh juga, itu lumrah atau itu yang sering terjadi seperti itu. Itu ya. Begitu makanya karena nggak wajib ngelamar, nggak wajib hitbah, maka langsung nikah pun nggak masalah. Atau kalau mau ngomongin kapan jarak yang paling ideal gitu ya, ya lebih cepat lebih baik. Kalau agak lama ya ngasih kabar, ngasih informasi, biar tidak menimbulkan kekhawatiran. Seperti itu. Ya, dikembalikan ke Kak Tika. Baik, Pak Ustadz. Oke, selanjutnya em, ada Kak Ani yang ingin bertanya. Silakan Kak Ani. Assalamualaikum Kak Ani, apakah masih ada di Zoom? Halo? Maaf Kak, suaranya kurang jelas. Halo, Assalamualaikum. Ya, ya. Silakan Kak. Dalam satu pengumuman pihak lain itu dia tertutup Pak Ustadz. Terus dia juga dia bilang ke teman itu bahwa dia ingin seriusnya menunggu jawaban dari pihak wanitanya, sedangkan dari pihak laki dia tuh belum berani untuk datang ke rumah meminta untuk kuali dari perempuannya. Pak Ustadz, maaf, apakah suaranya Kak Ani jelas? Kalau di saya kurang soalnya, takutnya Ya, kurang jelas. Ya, sinyal saya. saya kurang jelas, kurang bisa menangkap tuh tadi pembicaraannya, Oke, pertanyaan. kurang lebih pertanyaannya, Ustadz izin bertanya jika dalam proses pengenalan, tapi laki-lakinya tertutup, cara menyikapinya bagaimana? Laki-lakinya tertutup. Kak Ani, halo, maksudnya tertutup apakah cuek atau pendiam atau gimana ya Pak? Boleh Mm, mm, mm. disampaikan Kak Ani? Boleh diketik, boleh. Silakan. Ya, mungkin kendala sinyal, suara kurang jelas, mungkin diketik bisa. Halo, Kak Ani. Bisa ya. Oke, makasih, Mas Anit. Oke, mungkin kita move dulu ya. Nanti kita balik lagi ke Kak Ani karena ini Oh, masih bingung. itu bukan. Bukan, Pak. Masih Oh, bingung. ya baik. Tertutupnya gimana? Nanti ini agak kurang jelas soalnya tertutupnya itu bagaimana gitu ya. Ini Pak. Tertutupnya mungkin antara malu atau cuek karena mungkin masih proses taruh. Kak Aninya juga nggak tahu ya gimana sifatnya gitu. Mm, mm, mm. Jadi gimana Pak menyikapinya? Oh ya, ya memang harus dipastikan ya tertutup itu seperti apa yang dimaksud. Apakah ya tadi ya kan dia sengaja tidak mau menceritakan tentang dirinya gitu ya, atau ya tertutupnya ini karena dia mungkin tipikalnya itu kurang bisa cerita gitu atau malu gitu. Sebenarnya ada dua poin ya. Apakah sengaja menutupi atau hanya karena dia
kurang bisa menceritakan tentang dirinya itu. Kalau sengaja menutupi ini tanda tanya. Kenapa menutup-nutupi wong pengen kenalan ya kan? Itu. Pokoknya ciri-ciri seorang laki-laki kalau memang dia niatnya serius gitu ya, dia tidak eh, dia tidak canggung, tidak ragu untuk memperkenalkan dirinya apa adanya gitu. Itu baru niatnya beneran serius. Seperti itu. Kasarannya ginilah. Seorang laki-laki ini kalau niatnya serius kan, ya dia percaya diri. Saya mau memperkenalkan diri, mau diterima, alhamdulillah. Emang itu yang diharapkan, nggak diterima ya siap. Gitu istilahnya tuh. Itu. Tapi kalau sengaja menyembunyikan gitu ya jati dirinya atau siapa dirinya disembunyikan, nah ini malah eh, tanda tanya gitu, ada apa itu. Sementara begitu ya, karena memang juga sebenarnya pertanyaannya belum begitu jelas. Oke, terima kasih Bapak. Semoga jawaban dari Pak Ustadz Suryadi dapat menjawab pertanyaannya ya Kak Ani. Semoga nanti calonnya nih bisa mungkin lebih terbuka ya komunikasinya. Selanjutnya ada Kak Naufal. Assalamualaikum Kak Naufal, sudah ada di Zoom? Waalaikumsalam, sudah Kak. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya Kak. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, Baik, ya. kan bagaimana cara kita menyikapi misalkan saya seorang laki-laki itu dari orang tua ya untuk fokus kerja atau mengejar karir terlebih dahulu ataupun melanjutkan pendidikan tinggi, sedangkan dari saya ada keinginan untuk menikah. Gitu. Bagaimana cara kita menyikapi Ustadz? Terima kasih. Eh, Terus tadi yang menginginkan karir dulu atau bekerja dulu atau kuliah dulu tadi siapa? Kedua orang tua. Oh, kedua orang tua lah ini ya. Yang pertama prinsip kepada orang tua kita bersikap hormat ya dan juga menghargai nasihat orang tua nih. Prinsipnya itu dulu. Gitu ya. Namun ketika Mas Naufal sendiri memang betul-betul sudah siap menikah gitu. Nah, itu bisa disampaikan sejelas-jelasnya kepada orang tua. Pak, Bu, saya sudah siap nikah sekarang-sekarang ini. Saya khawatir kalau tidak menikah dalam waktu dekat ini, ya saya khawatir nanti ada hal yang tidak baik yang terjadi pada saya. Saya khawatir calon saya jadi nikah sama orang lain, misal kayak gitu kan. Yang penting menyampaikan dengan jelas dan masuk akal kepada orang tua. Saya yakin Pak, Bu, walaupun saya eh, menikah sekarang, nanti setelah menikah saya akan masih bisa melanjutkan pendidikan, masih bisa berkarir. Kan punya pasangan itu tidak menghambat pendidikan, tidak menghambat karir, tidak menghambat pekerjaan, tidak menghambat apa-apa. Justru setelah nikah itu tambah semangat kan gitu. Ya, artinya tadi sikap kita terhadap orang tua tetap harus menghormati, menghargai nasihatnya, arahannya. Namun tugas kita adalah menyampaikan dengan jelas, dengan masuk akal. Kira-kira seperti itu, Mas Noval. Baik, terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, semoga nanti Kak Novel dimudahkan urusannya. Oke, selanjutnya masih bisa ada waktu, Pak Ustadz? Masih, Sebenarnya masih masih sore. lumayan. Masih sore. Ya, Assalamualaikum Kak Aisyah, apakah masih ada di Zoom? Ingin menjawab dari pertanyaan Aisyah, tapi takutnya orangnya sudah nggak ada di Zoom. oh Halo, iya, iya. Ya Assalamualaikum. udah, yang ada aja. Oke, belum ada respon. Kita lanjut ke sebentar. Oh, ada pertanyaan dari Kak Ulfa lagi. Nah, ini di pertanyaannya. Apakah di BJC ada sistem ta'aruf? Tuh, Ustadz. Nah, ya, apakah di BJC ada sistem ta'aruf? Ya, jawabannya ada. Ya, kalau ada yang ingin gitu ya,
eh, dilaksanakan ta'aruf, ya silakan nanti menyampaikan ke bagian admin gitu ya. Itu nanti ada prosesnya seperti itu. Ya, tentunya kalau nanti sudah, oh ini kira-kira memungkinkan atau kira-kira ini cocok nih dengan si A, karakternya seperti ini dan seterusnya, Hmm. nah, nanti insya Allah dilaksanakan ta'arufnya. Apakah nanti kalau misalnya mengajukan sekarang terus nanti dilaksanakannya bulan depan atau 2 bulan kemudian kita belum bisa menjawab gitu ya karena yang namanya taruh itu enggak yang penting ada lagi ada perempuan langsung dipertemukan enggak begitu itu ya tapi kalau bertanya apakah ada seperti itu. Seperti itu Kak Ulfa, nanti kalau misalkan mau Ya. konsultasi boleh langsung mungkin datang ke BJC atau lewat call center BJC juga bisa. Oke, Kak Aisyah, Assalamualaikum. Apakah sudah hadir? Halo, Assalamualaikum. Oke, kita move dulu ke yang lain. Apakah teman-teman ada lagi pertanyaan atau ingin diskusi nih ke teman-teman di sini? Tadi sih ada yang menyampaikan kalau sudah ada yang punya calon ya, mungkin boleh nih diskusi atau disampaikan kenapa sudah punya calon tapi masih ikut mau yang ta'aruf nih. Tadi mana ya, Kak siapa namanya ya? Apakah masih ada di Zoom? Oh ya, ini Kak ini dari Kak Murfigati, pertanyaan lagi. Kalau untuk berkomunikasi yang baik dalam menunggu itu bagaimana ya, Pak Ustadz? Karena tadi kan pertanyaannya disuruh nunggu calonnya, Pak, untuk mungkin berapa waktu yang dijanjikan. Nah, dalam waktu menunggu ini baiknya gimana gitu cara berkomunikasinya? Cara komunikasi yang baik yang pertama ya secara waktu tidak komunikasi larut malam ya katakanlah jam 9 nih sudah komunikasi itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, komunikasinya mesti betul-betul menjaga jangan sampai komunikasi nanti yang eh, melanggar lah ya, katakanlah komunikasi nanti karena didorong oleh rasa suka gitu kan, komunikasinya sudah mengarah kepada hal-hal yang tidak sesuai tuntunan lah, mungkin tahu sendiri ya, kadang-kadang bisa saja mungkin mengungkapkan perasaan dan seterusnya itu sampai nanti lupa, lalai gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau sepanjang sifatnya ini masih dalam tahap wajar, oh nanya kabar ya, nanya tentang kegiatan, kesehatan dan lain-lain itu nggak masalah sebenarnya seperti itu. Ya ini kan artinya supaya tidak nggak ada supaya tidak lost aja gitu kan, oh nggak ada kabar ini udah berbulan-bulan supaya nggak begitu kan, sehingga nanti was-was. Kok nggak ada kabar, kenapa gitu kan. Kecuali zaman dulu, nggak ada, zaman belum ada handphone gitu ya, mau nanya kabar aja ngirim surat berbulan-bulan baru nyampe gitu kan, begitu. Ya, seperti itu. Yang penting dijaga waktu ya, dan juga memastikan gitu ya, tidak komunikasi yang sifatnya nanti bisa ya mengarah kepada hal yang negatif. Ya, seperti itu. Jadi pengen tahu nih, ini ceritanya sudah ngelamar, belum ngelamar apa bagaimana? Nanti supaya lebih jelas nih, kalau kalau boleh tahu gitu. Bagaimana Kak Murfigati tadi statusnya saat ini apakah masih menunggu atau memang sudah dilamar nunggu ke jenjang pernikahan atau gimana Kak? Boleh sharing? Assalamualaikum, halo Kak. Masih ada di Zoom nggak ya? Kalau di sini namanya sih masih ada. Oh ya sudah, kalau memang ini apa namanya? Karena kan juga supaya nanti bisa menjawab lebih jelas itu ya itu eh, sedang seperti apa gitu prosesnya gitu.
Oke, Tapi nggak baik. apa-apa dilanjut saja. Mungkin tadi sudah cukup memberikan satu jawaban. Ya, Ustadz. Selanjutnya dari Kak Aisyah. Assalamualaikum Kak Aisyah, apakah sudah ada di Zoom? Halo Kak Aisyah. Oke, baik. Kita langsung dijawab aja ya Pak, karena tadi lagi penutupan bimbel. Tapi insya Allah sambil bisa dengar. Pertanyaan dari Kak Aisyah, Alhamdulillah saya dan keluarga sudah ada seseorang yang dituju, cuma ayah saya tidak bisa tegas mengutarakan atau menyampaikan kepada orang tersebut. Sudah 2 bulan sampai sekarang, dan kalau saya atau ibu yang menyampaikannya kepada orang tersebut, ayah melarang, mohon pencerahannya. Oh gitu. Jadi sudah ada orang yang eh, apa istilahnya ingin serius gitu ya intinya ya. Cuman ayahnya belum mau nanya kan gitu. Sementara ayahnya juga melarang ya si yang wanitanya dan juga ibunya jangan sampai nanya dulu. Ya dalam hal ini mungkin ayahnya sedang memperhatikan, sedang mempertimbangkan, atau sedang eh ya inilah ingin menilai dulu gitu. Ya pengen tahu nih sejauh mana nih keseriusannya kan bisa aja seperti itu. Nah, maka kalau seperti itu sarannya adalah sudah diserahkan ke ayahnya. Itu yakin bahwa ayahnya itu mempunyai pertimbangan. Itu kenapa ayahnya belum berani nanyain gitu kan? Karena ya tadi kalau memang si laki-lakinya ini memang serius pasti berani ngomong. Itu pasti berani menyampaikan, berani kalau bahasa Jawa itu tembung gitu ya, tembung kepada ayahnya. Itu, tapi kalau memang belum, ya mungkin juga si laki-lakinya ini sedang mempertimbangkan, sedang proses mengenali dan seterusnya, seperti itu. Ya ikutin aja ayahnya, gitu aja. Itu Kak Tika ya. Baik Ustadz, semoga tadi yang disampaikan oleh Ustadz Suryadi, Kak Aisyah bisa memahaminya ya, atau nanti kalau masih bimbel bisa dilihat lagi di YouTube kami, nanti kami share. Oke Pak Ustadz, karena pertanyaannya sudah habis sepertinya, Oh tapi saya gitu. ada satu pertanyaan titipan. Ini eh, terkait kalau misalkan eh, ada yang mau melamar, misalkan gitu ya Ustadz, terus Ya. karena anak ini mungkin si perempuannya qadarullah sudah nggak ada ayahnya dan nggak Mm-mm. punya kakak atau adik laki-laki. Mm-mm. Baiknya gimana? Eh, Gini, kakak, adik laki-laki nggak ada, ayahnya nggak ada. Saudara laki-laki dari ayah ada nggak? Sepertinya tidak ada karena ayahnya anak satu-satunya. Oh begitu. Oh orang ayahnya tadi anak tunggal gitu ya. Tapi Sebentar. sepertinya punya mungkin beda ibu ya, punya anak laki-laki tapi memang beda ibu gitu Ustaz. Oh, nah itu dulu. Jadi ditelusur dulu kalau ada ya saudara ayahnya itu tadi yang laki-laki itu dulu. Kalau memang sudah betul-betul nggak ada, ya ini minta kepada orang yang dipercaya, misalnya tokoh agama di situ, ya kan? Misalnya seperti itu. Kalau memang sudah betul-betul tidak ada saudara laki-laki dari ayah, seperti itu. Minimal ada yang laki-laki, seperti itu. Jadi walinya bisa orang yang dipercaya gitu ya Ustaz. Kalau wali, nanti wali nikahnya itu nanti wali hakim, petugas dari KUA itu. Kalau nanti dalam pelaksanaan akad nikah, tapi untuk dalam lamaran atau perkenalan lebih serius itu nanti ya dari ya tadi itu kalau memang sudah tidak ada memang yaitu dari orang yang bisa dipercaya. Apakah itu Pak Kiai di lingkungan situ atau tokoh agama atau tetangga yang memang sudah kenal ya, sudah dikenal, sudah dipercaya itu seperti itu. Itu Ah, Kak. Ya.
Oke, baik Ustadz Suryadi. Terima kasih jawabannya. Nanti saya sampaikan ke orangnya. Baik, Alhamdulillah teman-teman. Ustadz, terima kasih banyak. Malam hari Ya, ini luar biasa. Banyak yang antusias terkait pertanyaan ini tentang ta'aruf. Karena insya Allah banyak juga di antara kami yang mau menikahnya dengan jalur yang benar gitu ya. Walaupun mungkin di masa lalunya kurang baik, tapi semua bisa diperbaiki sebelum menikah gitu. Alhamdulillah. Semoga betul. teman-teman semua di sini nanti dapat pasangan-pasangan yang soleh dan solehah, bisa eh, membawa dampak yang baik di dunia dan akhirat. Terima kasih banyak untuk Ustadz Suryadi atas materinya. Dan teman-teman yang nanti mau diskusi lebih lanjut, bisa hubungi call center BJC ya Pak. Boleh Pak? Boleh ya. Oke, teman-teman nanti kalau mau konsultasi boleh atau mau datang langsung ke BJC juga boleh. Kami ada di Jalan Caman, Bekasi, Jatibening. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada close statement Pak Ustadz. Closing Iya, statement untuk kita yang boleh. masih. Yang pertama, eh, berpeganglah kepada prinsip ya, peganglah yang kuat ya, yaitu ikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu ya pasti akan eh, ketemu jalan yang terang, gitu ya, jalan kemudahan. Kemudian yang kedua, jika punya masa lalu yang kurang baik, gitu ya, namanya perjalanan hidup, ya nggak usah khawatir juga. Ya prinsip, ya Allah Maha mengampuni bagi siapapun yang bertaubat. Jadi kalau sudah terlanjur punya masa lalu yang kurang baik, yang penting punya keseriusan untuk memohon ampun, untuk bertaubat kepada Allah. Dan sungguh-sungguh eh, melakukan apa namanya untuk menutupi kesalahannya itu dengan perbuatan yang baik dan betul-betul meninggalkan yang dilarang itu. Ini seandainya ya seperti itu. Jadi ikuti petunjuk Allah dan sunnah Rasulnya, maka pasti akan menemukan jalan terang, akan menemui solusi dari setiap kesulitannya. Itu saja Kak Tika yang bisa Baik, disampaikan di akhir acara ini. Alhamdulillah terima Sekian kasih. dari saya ya, saya cukupkan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Kak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz Suryadi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari kita tutup webinar ke malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita siap-siap foto bersama dulu ya teman-teman. Boleh on cam nih. Mana wajah-wajahnya? Oke, kita on cam dulu. Mana nih ada Kak Ica? Mana belum muncul Kak Ica? Tadi lagi masak sih kayaknya Kak Ica. Kak Hawalia boleh on cam, Kak Aisyah Karimah, Kak Mustaqim boleh on cam, Kak Ani, Kak Mulia, Kak Olivia, Kak Upi, Kak Mary, em, Bapak Ibu juga yang lain boleh on cam dulu. Kita mau foto bersama nanti saya kirim di grup sekaligus absennya saya kirim juga di grup. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya ya. Nanti saya infokan siapa yang dapat sertifikat malam hari ini. Lebih dulu 5 orang yang tadi bertanya. Oke, sudah siap semua? Siapkan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Ulang. Nah, Kak Mustaqim baru muncul nih. 1, 2, 3. Oke, ini slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Pak Doni. Semua teman-teman, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Kak Tika. Terima kasih juga sudah memandu ya acara hari ini. Insya Allah kita akan ada lagi setiap bulan ya teman-teman. Jadi jangan keluar dari grup. Baik, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Izinin saya tutup webinar malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.